Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali berjalan-jalan ke luar angkasa. Dan kita akan membahas film terbaru berjudul Star Abyss, atau kalau diterjemahkan itu artinya lubang bintang. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang tengah melakukan perjalanan antar bintang menuju dunia baru. Namun, di tengah perjalanan, kapal tersebut malah mengalami insiden dan terjebak di ruang angkasa dalam yang disebut dengan Star Abyss, sebuah tempat di mana hanya ada kekosongan dan kegelapan tiada akhir. Jadi, daripada penasaran, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan, para ilmuwan berhasil mengembangkan sistem gerbang bintang untuk mempersingkat perjalanan angkasa menuju suatu tempat, yaitu dengan menciptakan lubang cacing buatan untuk melipat ruang dan waktu menuju tempat yang jaraknya puluhan bahkan ratusan tahun cahaya. Temuan ini tentunya akan mengubah cara manusia menjelajah alam semesta. Namun, semakin sering teknologi gerbang bintang ini digunakan, mulai muncul permasalahan yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Jika sebuah kapal angkasa melakukan kesalahan perhitungan serta menentukan koordinat tujuan, maka kapal angkasa tersebut akan terjebak di dalam ruang simpang di belakang gerbang yang disebut dengan jurang atau lubang bintang, atau sederhananya itu tersesat di luar angkasa. Dan ketika ada sebuah kapal angkasa jatuh ke dalam jurang bintang, maka kapal itu bisa terjebak selama bertahun-tahun lamanya, bergantung pada seberapa besar kesalahan perhitungan yang mereka buat sebelum akhirnya bisa kembali ke jalur utama. Karena itu, dengan adanya permasalahan lubang bintang ini, para penjelajah akhirnya melengkapi kapal mereka dengan kapsul hibernasi, yang bertujuan jika kapal terjebak di lubang bintang, maka para kru bisa masuk ke mode hibernasi sampai ditemukan tim penyelamat. Nah, masalahnya tidak semua kapal penjelajah mau menyediakan kapsul hibernasi sesuai dengan jumlah kru yang ada, dengan alasan menghemat biaya dan berpikir mereka itu bisa mengatasi rintangan. Lalu scene berpindah ke sebuah kapal angkasa kargo yang disebut Star Hunter. Dua awak kru yang sedang bertugas, yaitu Ming sebagai pilot dan Jia sebagai navigator, sedang mempersiapkan kapal memasuki gerbang bintang untuk menuju dunia baru di tepi galaksi Bima Sakti. Namun tak lama berselang, pihak stasiun gerbang bintang meminta kapal berhenti karena mereka belum melaporkan isi kargo bawaan. Dan jika tidak segera, maka otorisasi penerbangan mereka akan dibatalkan dalam waktu 30 menit. Karena ternyata kapten itu diam-diam membawa penumpang ilegal serta kargo misterius di dalam kapal. Ming sebenarnya bisa saja menyogok kenalannya di stasiun gerbang agar mereka itu mau membuka jalur. Tapi dengan syarat ia ingin kapten membagi keuntungan perjalanan sama rata. Meski terpaksa, kapten menyetujuinya dan menyebut Ming itu tidak tahu terima kasih. Karena rupa-rupanya Ming ini adalah seorang buronan akibat insiden penerbangan sebelumnya. Dan hanya kapten saja yang masih mau mempekerjakan penjahat seperti dirinya. Ya, meskipun insiden itu belum selesai diinvestigasi dan Ming belum tentu bersalah. Kapten lalu meminta Ming memeriksa para penumpang, terutama seseorang bernama Sing dan rombongannya. Sementara ia akan memeriksa muatan kargo bersama Qin. Sampai di ruang kargo, Qin membuka kontainer untuk melihat apa yang mereka bawa yang ternyata nggak ada isinya. Hal itu pun membuat mereka heran untuk apa si penyewa bayar mahal-mahal untuk mengangkut kontainer kosong. Namun ternyata kontainer itu tidak kosong, melainkan berisi makhluk transparan mengerikan lalu menyerang Qin. Bersamaan dengan itu, muncul dua wanita kembar pembunuh bernama Yin dan kembarannya bernama Yue, yang merupakan manusia cloning ciptaan Biro Investigasi namun berkhianat. Diketahui mereka berdua ini adalah penyewa kargo ilegal tersebut sekaligus buronan paling dicari pemerintah. Mereka berdua sebenarnya sudah memperingatkan agar kapten tidak mendekati kargo tersebut, lalu memberitahu makhluk itu adalah monster tempur yang disintetis secara genetik, sangat mematikan namun masih bisa dikontrol melalui perangkat yang terhubung dengan kode genetiknya. Dan sebelum monster itu berkeliaran kemana-mana, Yue menggunakan perangkat mengendalinya lalu mengembalikan monster itu ke dalam kontainer. Saat Ming hendak menemui para penumpang, Ming malah bertemu dengan Sing, rekan lamanya saat masih bertugas menjadi agen khusus Biro Investigasi Antar Bintang, yang membuat Ming mengira Sing sedang memburunya. Tapi Ming gak perlu khawatir,
Karena tujuan Sing ikut perjalanan ini bukan ingin menangkapnya, melainkan menangkap pembunuh bayaran yang ia duga ada di kapal ini. Karena itu, Sing juga membawa timnya dan menyamar menjadi penumpang agar identitasnya itu tidak diketahui pembunuh tersebut. Ming lalu menemui para penumpang termasuk anak buah Sing. Ming mengingatkan agar mereka itu selalu menaati aturan kapal demi keselamatan perjalanan. Setelah itu, seorang gadis kecil bernama Xiao memberi Ming sebuah benda yang dianggap membawa keberuntungan agar perjalanan ini berjalan dengan lancar. Tapi seorang nenek melarangnya karena benda tersebut merupakan peninggalan kedua orang tuanya yang tewas dalam insiden penerbangan yang melibatkan Ming. Sebelum akhirnya nenek itu mengadopsinya untuk dibawa ke dunia baru. Sosok gadis itu pun membuat Ming kembali merasa bersalah karena gagal menyelamatkan nyawa banyak orang. Lalu Jiya mengingatkan, meski saat itu Ming sebenarnya berusaha menolong para penumpang, tapi pada kenyataannya ia gagal melakukannya. Jadi bisa dibilang Ming itu punya hutang nyawa seumur hidup pada mereka. Namun di sisi lain, Jiya sangat bangga dengan keberaniannya mengambil keputusan sulit. Ming lalu bertanya pada kapten kenapa ia tidak memberitahu jika ada penyelundup di kapal ini, karena tindakannya itu bisa membahayakan perjalanan. Tapi kapten gak peduli lalu minta Ming segera berangkat menuju gerbang. Namun sialnya, stasiun Gerbang Bintang tiba-tiba mengirim peringatan bahwa penerbangan mereka dinyatakan ilegal. Karena mereka itu tak kunjung melaporkan muatan dan jalur penerbangan mereka akan diberikan kepada kapal kargo lain. Apa boleh buat, karena Ming tidak ingin menunda penerbangan, ia beralih ke mode manual untuk menerbangkan kapal menuju Gerbang Bintang dengan kecepatan penuh. Meski konsekuensinya itu lisensi mereka akan dicabut, tapi Ming meyakinkan yang penting mereka itu sampai tujuan dulu baru memikirkan karir selanjutnya. Lagi pula mereka ini kan buronan, jadi untuk apa mengkhawatirkan lisensi? Dan akhirnya kapal angkasa mereka pun berhasil mendahului kapal kargo lain tanpa halangan. Jiya lalu membuat pengumuman bahwa sebentar lagi kapal angkasa masuk Gerbang Bintang menuju dunia baru. Dan diperkirakan kapal tiba di tujuan dalam waktu 30 menit ke depan. Setelah itu, Ming kembali bertanya pada kapten sebenarnya apa isi kargo yang mereka bawa, sehingga layak mengambil resiko sebesar itu. Kapten menjelaskan tujuannya tentu saja adalah uang serta menutup biaya operasional kapal. Jika Ming bersedia melakukan 5 kali perjalanan lagi bersamanya, ia memastikan Ming punya cukup uang untuk berganti identitas dan bisa pergi kemanapun yang ia suka. Tiba-tiba sistem kapal mengalami masalah. Navigasi dan komputer utama tidak berfungsi, yang disebabkan program transit gagal melakukan sinkronisasi tepat waktu, sehingga kapal keluar dari jalur utama dan jatuh ke dalam lubang bintang. Ada kemungkinan lubang bintang ini merupakan celah yang muncul di antara dua ruang angkasa yang dihubungkan. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya ruang kosong dan kehampaan. Setelah itu, Jiya melakukan perhitungan ulang berdasar toleransi kesalahan pembacaan waktu transit. Dan hasilnya, waktu transit yang sebelumnya diperkirakan 30 menit kini menjadi 220 juta detik. Atau sekitar 7 tahun sebelum mereka itu bisa menemukan jalur utama, yang artinya mereka akan terjebak selama 7 tahun di lubang bintang. Keadaan ini tentu saja membuat kapten cemas, karena seperti yang mereka ketahui, kapal ini bukanlah kapal penumpang, melainkan kapal kargo dengan batas maksimal 4 penumpang dengan 4 kapsul hibernasi dan persediaan selama 1 tahun ke depan. Sedangkan saat ini ada 21 penumpang, yang tentunya persediaan makanan dan oksigen tidak akan cukup untuk semua orang selama 7 tahun ke depan, melainkan hanya untuk 2 bulan saja. Akan tetapi, bukan itu masalah utama mereka. Dua pembunuh selundupan, yaitu si kembar Yin dan Yue, akan melakukan apapun demi menguasai kapsul hibernasi tersebut. Kapten khawatir mereka itu akan membunuh semua penumpang, sementara agen Sing dan anak buahnya tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Yang bisa dipastikan, kapal ini akan berubah menjadi medan perang di antara keduanya. Di sisi lain, si kembar saat ini sudah mulai beraksi. Dua anak buah Sing yang mencoba menangkapnya malah tewas terbunuh. Lalu saat keduanya berlarian di lorong, Sing dan anak buahnya menghadang.
Tapi sialnya si kembar itu cukup gesit lalu kabur sambil melepaskan tembakan. Sementara itu, Ming dan Jia menemui para penumpang, lalu memberitahu mereka bahwa kapal ini mengalami insiden dan terjebak di lubang bintang selama 7 tahun ke depan. Tapi masalah utama mereka bukan itu. Ada 2 pembunuh sedang berkeliaran di kapal ini yang dikhawatirkan akan membantai semua penumpang. Di sisi lain, si kembar yang sudah memiliki firasat bahwa orang-orang akan bersatu melawan mereka, memutuskan akan melepas biomonster agar bisa membunuh mereka dengan efisien tanpa menimbulkan keributan. Yang tentunya monster predator yang bisa menghilangkan wujudnya itu akan menjadi mimpi buruk bagi para penumpang. Dan setelah monster itu dilepaskan, teror pun dimulai. Sepasang suami istri yang terpisah dari rombongan jadi mangsa pertamanya. Tak berhenti sampai di situ, monster itu menggunakan strategi umpan agar bisa mengincar penumpang lain lalu menculik mereka satu persatu. Bahkan berhasil melumpuhkan 2 anak buah Sing tanpa perlawanan. Sialnya, kapten yang lagi jalan-jalan sendirian malah berpapasan dengan si kembar. Kapten minta mereka tidak menembaknya, sebagai gantinya ia punya 4 kapsul hibernasi yang bisa digunakan. Yin lalu menggunakan perangkat jarak jauhnya untuk mengendalikan monster itu agar bisa lebih cepat menghabisi para penumpang. Semakin cepat selesai, mereka bisa segera masuk ke dalam kapsul hibernasi. Namun, kapten meminta agar mereka itu tidak membunuh navigatornya, yaitu Jia, karena hanya dia yang bisa memperbaiki sistem kapal angkasa. Yin memberitahu sebagian penumpang ada di ruang kargo dan ia akan membereskannya dengan monster tersebut. Tapi ia tidak tahu di mana keberadaan Sing, lalu meminta Yue mencari dan membunuhnya. Jika tidak segera, Sing bisa membuat mereka kerepotan. Lalu di tempat lain, Ming dan Jia memasang jebakan suar di setiap sudut lorong agar mereka bisa melihat monster itu dengan jelas. Saat monster itu muncul, mereka pun menembakinya. Akan tetapi, monster itu sangat lincah dan tidak ada satu tembakan pun mengenainya. Ming lalu minta Jia membawa para penumpang ke ruang sirkulasi, sementara ia dan Wan akan menahannya di lorong ini. Saat monster itu menampakkan diri, Wan mencoba melempar granat ke arahnya, tapi monster itu menjegalnya yang pada akhirnya granat itu justru membunuh Wan dan membuat Ming terhempas ke dinding. Lalu di sebuah lorong, Yue akhirnya menemukan Sing lalu mengajaknya Baiwan. Namun ternyata Sing ini bukanlah prajurit biasa, melainkan biosoldier yang sudah ditingkatkan kemampuannya secara genetis. Sehingga Sing bisa dengan mudah mengalahkan Yue lalu menusuk bahunya dengan pedang. Sing bertanya bagaimana cara mengalahkan monster itu, jika tidak ia akan membunuhnya. Yue memberitahu monster itu hanya bisa dibunuh dengan racun saraf yang mereka miliki, tapi ia tidak membawanya. Sialnya, perhatian Sing teralihkan gara-gara mendengar suara monster di lorong. Yue dengan cepat melepas tusukan pedang kemudian kabur keluar. Di sisi lain, monster itu kini tengah memburu Jia, Xiao, seorang gadis muda bernama Ting Ting dan si nenek. Tapi sayangnya kaki si nenek malah kesleo dan ia tidak bisa berlari. Nenek minta agar mereka bertiga segera meninggalkannya keburu dimakan monster. Dengan rasa penuh menyesal, Jia meminta maaf lalu pergi. Sementara itu di ruang kargo, Sing menemukan Ming terkapar karena ledakan granat sebelumnya. Lalu Sing mengeluarkan obat injeksi yang bisa menyembuhkan lukanya secara instan. Tapi Ming menolak karena Sing lebih membutuhkan itu daripada dirinya. Sing lalu berterus terang bahwa sebelumnya ia sudah melihat rekaman insiden penerbangan yang melibatkan Ming sebelumnya. Rekaman itu membuktikan bahwa Ming memang tidak bersalah atas tewasnya ratusan orang. Bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan banyak orang, meskipun usahanya itu tidak membuahkan hasil. Tapi setidaknya Ming bisa memberitahu gadis kecil itu bahwa ia tidak bersalah atas kematian orang tuanya. Sementara di tempat lain, Yin buru-buru ngobatin Yue dengan obat injeksi yang seketika menyembuhkan lukanya. Lalu Yin memberitahu kapten kalau Jia ada di ruang sirkulasi bersama 2 gadis muda, dan sebaiknya ia buru-buru menangkap Jia sebelum dimakan monster. Lalu Yue memberitahu Yin kalau Sing bukan manusia biasa, melainkan biosoldier hasil rekayasa genetis Biro Investigasi untuk meningkatkan kemampuannya.
Karena itu, Xing tidak bisa dibunuh dengan senjata biasa. Tapi racun syaraf yang biasa mereka pakai untuk membius monster itu pasti mempan pada tubuh Xing. Sampai di ruang sirkulasi, Kapten diam-diam mendekati Jia, memukulnya hingga pingsan lalu segera membawanya ke ruang hibernasi. Nah, sialnya monster itu tiba-tiba masuk ruang sirkulasi di mana Xiao dan Ting Ting bersembunyi. Xiao berhasil kabur, namun sayangnya Ting Ting terpeleset lalu dimangsa monster tersebut. Sementara di ruang mesin, Xing dan Ming mendengar suara seseorang meminta tolong, di mana si kembar baru saja membunuh seorang penumpang wanita. Tapi mereka keburu menghilang sebelum Xing dan Ming menemukannya. Apa boleh buat agar lebih mudah pencarian, mereka berdua harus berpencar. Xing akan memburu si kembar, sementara Ming akan mencari monster itu dan meledakkannya dengan granat. Tapi sebelum itu, Xing memberikan obat injeksinya kepada Ming untuk berjaga-jaga jika ia terluka parah karena serangan monster. Lalu di jembatan penghubung, Xing akhirnya menemukan si kembar lalu menghajar mereka berdua tanpa ampun. Yang akhirnya membuat mereka berdua takut lalu melarikan diri. Xing tentu saja tidak akan membiarkan buronannya lolos kali ini. Lalu sampailah mereka di ujung lorong di mana si kembar mematikan gravitasi buatan lalu bertarung di udara. Sialnya, dengan tipu daya dan akal licik mereka, Yin berhasil menyuntikkan racun saraf ke tubuh Xing yang seketika membuatnya lemas lalu menusuk bahunya dengan pedang. Tapi Xing masih bisa bertahan. Lalu ia buru-buru mencabut suntikan itu sebelum racunnya menyebar ke tubuhnya. Dan sebelum si kembar itu membunuhnya, Xing melemparkan dirinya ke ruang airlock. Sementara di ruang sirkulasi, Ming akhirnya menemukan Xiao lalu mengembalikan kalung milik orang tuanya yang sempat terjatuh sebelumnya. Dan setelah itu, Ming membawanya pergi ke anjungan. Namun sialnya, monster itu menemukan keberadaan mereka lalu mengejar mereka berdua hingga ke ruang reaktor. Karena nggak ada pilihan, Ming terpaksa memasukkan Xiao ke ruang airlock lalu menyalakan alarm bantuan. Sementara ia akan menahan monster itu sampai ada seseorang datang untuk menyelamatkannya. Beruntung, di saat monster itu hampir memangsanya, Xing datang sambil menggendong Xiao yang jatuh pingsan karena kehabisan udara. Yang ternyata pintu airlock itu terhubung dengan pintu di mana Xing melemparkan dirinya sebelumnya. Dan racun saraf yang disuntikan padanya belum menyebar ke seluruh tubuhnya dan hanya membuatnya lemas untuk sesaat. Lalu Xing minta Ming mundur serta menjaga Xiao. Sementara ia akan menghadapi monster itu lalu menyuntikkan racun saraf yang ia dapat dari si kembar sebelumnya. Saat mendekatinya, monster itu dengan cepat menyerang bahunya. Untungnya, Xing berhasil menyuntikkan racun saraf padanya dan hanya dalam hitungan detik monster itu melemah lalu jatuh ke bawah. Bersamaan dengan itu, Yue tiba-tiba pingsan akibat cedera otak yang ia dapat saat bertarung dengan Xing. Yin buru-buru memasukkannya ke kapsul hibernasi untuk menyelamatkan hidupnya. Tak lama berselang, Kapten dan Jia masuk ke dalam. Tapi Yin langsung menodongkan senjata ke arah Kapten memberitahu kalau Xing masih hidup. Sementara koneksi alat pengendali dan monster itu terputus. Yin minta Kapten mencari monster itu lalu membiusnya dengan racun syaraf agar ia lebih mudah menghubungannya kembali lalu menggunakan monster itu untuk melawan Xing. Apa boleh buat, Kapten terpaksa menurutinya daripada dibunuh. Namun saat keluar ruangan, Kapten tiba-tiba teriak kesakitan yang membuat Yin penasaran lalu mendatanginya. Tapi ternyata itu hanya akal-akalan Kapten saja, lalu dengan cepat menyuntikkan racun saraf itu pada Yin yang seketika menewaskannya. Setelah itu, Kapten masuk ke dalam ruang hibernasi lalu melepas sistem penyokong kehidupan Yue untuk mengakhiri hidupnya. Dan pada akhirnya tamatlah riwayat kedua pembunuh tersebut. Sesaat kemudian, Ming, Xing, dan Xiao menemui Kapten di ruang hibernasi. Kapten lantas memberitahu Ming kalau masalah belum selesai. Racun itu hanya membuat monster itu melemah dan untuk mengakhiri teror ini, monster itu harus dibunuh dengan senjata. Apa boleh buat, karena Xing benar-benar sudah tidak berdaya akibat serangan monster sebelumnya. Mau nggak mau, Ming harus menghadapi monster itu sendirian. Tapi itu bukan masalah karena tujuan hidupnya saat ini hanyalah membalas kematian orang tua Xiao akibat kesalahannya. Sampai di ujung lorong, monster itu akhirnya menampakkan diri.
Ming lalu memprovokasi monster tersebut agar mendekatinya, lalu dengan cepat Ming menyuntikkan racun saraf padanya. Dan saat monster itu lengah, Sing melempar granat ke dalam tubuhnya dan seketika meledakkannya hingga berkeping-keping. Sayangnya, Ming itu nggak sempat menghindar dan ledakan itu membuat Ming terhempas ke dinding hingga membuatnya tak sadarkan diri. Mendengar ada suara ledakan, Kapten Jia dan Xiao menghampiri tubuh Ming yang tergeletak di lantai, serta ceceran tubuh monster yang artinya Ming berhasil membunuhnya. Lalu Xiao teringat akan obat injeksi yang diberikan Ming sebelumnya, kemudian menyuntikkannya dengan harapan Ming bisa sembuh. Tapi saat Kapten melihat kondisi Ming diam tak bernafas, Kapten memastikan bahwa Ming sudah meninggal dunia. Dengan perasaan sedih, Xiao mencoba membangunkannya, namun Ming hanya diam membisu. Lalu Jia mencoba menghiburnya dengan menceritakan kisah kepahlawanan Ming yang dengan gagah berani mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan banyak orang. Meski orang-orang menganggapnya bersalah, tapi Ming adalah pahlawan sejati baginya. Gadis itu lalu memberikan kalung keberuntungannya dengan harapan Ming akan mendapatkan kedamaian di suatu tempat nanti. Dan kini seluruh penumpang yang tersisa hanya 4 orang, yaitu Sing, Jia, Xiao, dan Kapten. Setelah itu, mereka berempat masuk ke dalam kapsul hibernasi dan akan tidur selama 7 tahun ke depan. Namun tanpa mereka duga, Ming ternyata belum meninggal, dan berkat obat injeksi tersebut, Ming akhirnya sadar dari pingsannya. Ming lalu masuk ke ruang hibernasi. Dalam hatinya, ia bersyukur akhirnya ia bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi ia juga merasa sedih karena banyak penumpang tak bersalah tewas dalam insiden ini. Setelah itu, Ming mengembalikan kalung pemberian Xiao ke atas kapsul hibernasinya. Dan meski Ming kini sendirian di dalam kapal, tapi petualangannya belumlah berakhir. Sebelumnya, Kapten sempat mengatakan kalau persediaan kapal hanya cukup untuk 4 orang selama 1 tahun. Maka persediaan kapal saat ini cukup untuk Ming sendirian selama 4 tahun. Lalu bagaimana dengan 3 tahun sisanya? Tentu saja Ming tidak kehabisan ide, karena ia masih bisa menumbuhkan sayuran dan buah-buahan di ruang sirkulasi, yang secara tidak langsung menambah pasukan oksigen setiap harinya untuk bertahan selama 7 tahun ke depan. Selain itu, Ming juga rajin membuat video selama kesendiriannya di dalam kapal, serta membuat pesan untuk Xiao dan yang lainnya bahwa setelah 7 tahun nanti ia akan berumur 7 tahun lebih tua, tapi mereka tidak menua sedikit pun. 7 tahun bukanlah waktu yang sebentar, tapi Ming akan dengan senang hati menunggu mereka dibangunkan dan akhirnya film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini berjalan lurus dan mudah dipahami. Selain pertanyaan apa sebenarnya yang dimaksud dengan jurang atau lubang bintang ini, ada kemungkinan lubang bintang ini merupakan celah di antara 2 ruang angkasa, yaitu di antara ruang angkasa asal dan ruang angkasa tujuan, di mana kapal seharusnya keluar melalui ruang angkasa sebelahnya, tapi malah keluar dari jalur yang disebabkan adanya kesalahan menentukan koordinat tujuan, yang akhirnya kapal angkasa itu malah tersesat dan butuh waktu lama sebelum menemukan jalurnya kembali. Namun yang pasti, sejauh ini tidak ada teori ataupun kajian ilmiah apapun yang bisa membuktikan keberadaan lubang cacing ini, karena sangat mustahil bagi manusia bisa melipat ruang dan waktu, kemudian menghubungkan satu ruang angkasa dengan ruang angkasa lain yang jaraknya sangat jauh tanpa adanya campur tangan ilahi. Terkecuali jika kita itu berbicara alam gaib, yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan dan apapun bisa terjadi. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.